Jadi selamat siang semuanya teman-teman yang sudah join. Oke, hari ini kita akan eh, masuk di produk masterclass pertama dari STAH. Ya, jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah how to optimize your package setup. Jadi gimana cara kita untuk mengoptimalkan package yang kita punya di Booking Engine. Ya, jadi mulai dari cara setup dan juga apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membuat package. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, mungkin ada yang sudah kenal, ya mungkin sudah sempat berbicara dengan saya. Jadi nama saya Arta Wirawan. Ya, jadi saya adalah partner service untuk Indonesia. Dan saya sendiri di STAH sudah akan 5 tahun. Ya, di Februari tahun depan saya sudah 5 tahun di STAH. Oke. Ya, dan untuk hari ini kita juga ditemani oleh Ibu Yuni dari sales team dan juga Bapak Denny dari partner support juga yang akan membantu saya nanti di sesi Q&A. Oke. Nah, kia ora. Jadi salam semuanya dari STAH. Ya, jadi seperti yang sudah teman-teman tahu, STAH itu adalah perusahaan yang berbasis di New Zealand, ya. Jadi kita sudah ada cukup lama, 12 tahun ya, jadi sekitar dari 2008, dan juga kita sudah menjadi preferred partner dari beberapa OTA besar yang sudah pasti teman-teman tahu, ada Airbnb, Booking.com, Agoda, dan lainnya. Ya, jadi untuk di STAH sendiri kita sudah mencapai 10.000 properties ya, dan juga di 90 negara, dan juga kita sudah punya lebih dari 350 integrasi, baik itu dari OTA, PMS, dan juga payment gateway. Oke. Jadi sebelum lebih lanjut, jadi ada sedikit peraturan ya. Jadi ada peraturan sedikit tentang bagaimana nanti call ini akan berjalan. Jadi yang pertama, semua partisipan itu akan di-mute ya. Dari pertama join kita akan di-mute. Lalu yang kedua, nanti kalau misalkan ada komen atau pertanyaan, silakan gunakan tab Q&A yang ada di bawah ya. Jadi kalau untuk chat biasa boleh di tab yang chat. Kalau untuk pertanyaan terkait dengan topik yang kita bahas, mohon untuk di chat melalui tab Q&A. Oke. Terus ada juga yang ketiga, kita nanti di akhir sesi itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di teman-teman berikan, dan juga ada 5 pertanyaan nanti yang sudah kita pilih ya, yang paling banyak ditanyakan oleh klien kita, itu kita akan bahas juga nanti ya. Dan yang terakhir adalah saya sangat menyarankan untuk menutup tab lain selain meeting Zoom-nya ya. Jadi tab lain seperti browser itu bisa ditutup dulu ya, kecuali untuk Zoom-nya biarin aja, nanti kita nggak bisa ngobrol ya. Oke. Mungkin sudah jelas. Jadi teman-teman sudah ada semuanya, udah join juga. Jadi kita langsung mulai saja. Ya, jadi untuk topik hari ini kita akan lebih membahas tentang package. Tapi sebelum itu izinkan saya membahas dulu tentang sistem kita ya. Jadi yang namanya adalah STAH Max. Jadi STAH Max ini adalah sistem di mana di dalamnya terdapat beberapa service juga dalam satu platform ya, antara lain ada channel manager, booking engine, ada instant website, ada what's my rate namanya juga, ada review manager, itu kita bisa manage dalam satu login ya. Nah, jadi kita bahas sedikit dulu tentang channel manager ya. Jadi untuk channel manager sendiri ya, di sini kita fungsinya adalah untuk mengkoneksikan OTA ya, dan manage-nya semuanya dari STAH ya. Dan itu ada dua istilahnya dua menu utama yang wajib kita setup dulu sebelum bisa mulai menggunakan channel manager ya. Jadi ada room type dan juga rates and availability. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana di
extranet kita. Oke. Nah, jadi waktu login pertama, teman-teman akan muncul dashboard seperti ini, ya. Di dashboard di depan ini, yang paling pertama akan dilihat adalah nama propertinya dan juga ID di pojok kanan atas. Oke. Lalu langsung di bawahnya ada service yang aktif, ya. Jadi di sini contohnya ada yang aktif adalah channel manager dan booking engine, ya, dia berwarna biru. Kalau misalkan servicenya tidak aktif, dia akan berwarna abu-abu seperti ini. Oke. Nah, lalu di bawahnya juga ada help center. Jadi teman-teman bisa cek di sini kalau misalkan ada kesulitan, misalkan mau update harga itu lupa caranya, bisa lihat di help center ini. Ada booster kalau teman-teman juga mau lihat partner untuk upselling, kita ada booster, ya. Ada ebook juga, ya, jadi bisa dicek di sini ebooknya bagaimana caranya untuk setup channel manager supaya lebih pro, ya. Jadi lebih pro, jadi lebih kelihatan ahli seperti itu. Lalu ada resource juga di sini, blognya Stah, ya. Jadi ada webinar sebelumnya, ada podcast, ya, bisa dicek di sini. Lalu di bawah ada tips and trends, jadi di sini juga blognya Stah juga, jadi ada tips-tips tentang dunia hospitality, bisa dicek di sini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu, ya, ke bagian room type, ya. Ada room type dan juga rates and availability. Nah, untuk room type sendiri, kita bisa mulai dari setting, ya. Kenapa kita harus setup room type? Karena ketika kita mau update availability dan rates, ya, nah, dia akan memunculkan nama room type-nya, ya. Jadi supaya ini muncul, ya, supaya kita bisa menginput allotment dan harganya, kita harus buat dulu room type-nya seperti apa. Nah, jadi kita bisa masuk lewat setting room type. Oke. Nah, di sini kita tinggal add room type. Kalau mau buat baru, di bawah lalu ada action itu untuk edit dan juga hapus, ya. Kalau mau buat baru tinggal klik add new room type. Jadi kita tinggal masukkan detail roomnya, jadi nama roomnya, lalu ada rate code, ya. Mungkin kita buat aja dulu. Contohnya ada suite, ya. Di sini kita bisa kasih nama juga yang sama untuk yang akan kita display di booking engine. Lalu ada rate code, kita tinggal pilih. Lalu ada maksimum guest, ini berapa? Ya, jadi pastikan yang ada tanda-tanda bintangnya ini kita sudah isi sebelum kita lanjut untuk menyimpan room type-nya. Nah, misalkan 2, maksimum adult-nya, ada maksimum children, ya, maksimal untuk anaknya ada berapa. Mungkin kalau nggak terima anak, mungkin kita langsung set 0 aja. Ya, kita tinggal setup semuanya, lalu jangan lupa untuk minimum night-nya, semuanya kita isi, full rate, berapa harga standar untuk room ini, ya, dan total availability-nya ada berapa. Oke. Kalau sudah kita next, nah di sini ada room feature. Jadi kita harus isi beberapa, ya, terutama di room type-nya. Jadi dia tipe roomnya apa, ya, apakah dia one bedroom, suite atau apa. Kita tinggal pilih aja, ya. Lalu kalau mau di set untuk beddingnya juga, tinggal set di bed type, ya. Bisa 1 queen, 1 king atau yang lainnya, ya. Description-nya bisa diisi, lalu yang harus diisi adalah room size, jadi berapa ukurannya, ya. Nanti mungkin tinggal dimasukkan aja, misalkan 36, ya. Room type view, jadi di sini untuk view-nya apakah dia bisa kelihatan beach view-nya atau city view, bisa dipilih. Kalau misalkan nggak ada, ya udah kita tinggal pilih not applicable saja, ya. Lalu sisanya adalah untuk features dan facilities-nya, tinggal dipilih-pilih aja, ya, dilengkapin semua nanti karena akan muncul di booking engine juga. Jadi supaya bagus, kita harus mulai dulu dari dasarnya, dari room setup-nya kita selesaikan dulu semuanya, detailnya jelas, nanti ada fotonya juga, baru di booking engine dia akan kelihatan bagus juga, ya. Kalau sudah kita pilih di sini, kita tinggal klik next, ya. Nah, di sini kita tinggal pilih fotonya, ya. Jadi untuk room type-nya jangan lupa diisi foto, ya, supaya bagus dia di booking engine-nya.
Jadi kita tinggal pilih foto yang kita pengen gunakan. Ya, kalau sudah, tinggal save. Oke. Nah, sudah di save. Nah, jadi untuk room tab ini saya nggak save, tapi di sini contohnya yang sudah ada, ya, dia akan muncul di sini. Overall detailnya akan muncul di depan juga. Dan kalau mau edit, tinggal klik di action ini, ada edit dan juga hapus. Oke. Nah, itu sedikit untuk room type. Nah, sekarang baru kita bisa beranjak ke availability and rates. Oke. Nah, jadi setelah kita buat room type-nya, dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang baru kita bisa ubah harganya. Nah, untuk mengubah harga sendiri gampang aja. Jadi di sini ada room type-nya, lalu geser ke kanan, di bawah tanggal itu adalah allotment-nya. Ya, ini allotment-nya, ada dia inventory-nya ada berapa. Kalau mau ubah, kita tinggal langsung aja. Di tanggal 25 misalnya sisa lagi 10. Ya udah, kita mau ubah jadi 10, lalu harganya kita ubah jadi 300 mungkin. Ya, kalau sudah, tinggal klik update. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selain itu ada juga control option. Jadi di control option ini kita bisa setting untuk restriction. Nah, jadi di sini ada beberapa restriction yang bisa diubah. Nah, nanti dia akan otomatis ter-apply ke semua OTA. Nah, jadi bisa dibilang di sini adalah masternya. Jadi semua datanya itu akan diambil dari sini, baik untuk yang kita gunakan mapping ke OTA ataupun yang kita akan pakai di booking engine. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut, kita kembali ke slide dulu. Kita sudah membahas sedikit tentang channel manajernya untuk room type dan juga allotment dan rates. Nah, sekarang ke topik utama kita adalah ke package booking engine. Nah, jadi di Stah sendiri itu untuk allotment dan rates kita akan gunakan juga ke booking engine. Nah, terus bagaimana cara kita memunculkan harga tersebut di booking engine kita? Ya. Nah, di Stah itu kita ada yang namanya package. Ya. Jadi apa sih package itu? Jadi package adalah bisa kita katakan dia itu adalah mirip rate plan yang ada di OTA. Jadi kalau di OTA kita yang punya yang namanya rate plan, jadi supaya harganya muncul dan bisa di booking oleh tamu, kita buat rate plan-nya itu, lalu tamunya bisa booking. Nah, kalau untuk di booking engine sendiri, itu kita perlu membuat yang namanya package, ya, untuk di Stah. Jadi nanti package-nya itu bisa berupa include breakfast atau honeymoon package dan lain sebagainya. Ya, jadi saya tampilkan dulu contohnya seperti apa. Untuk tampilan package, oke. Nah, jadi tampilannya untuk booking engine akan seperti ini. Oke. Dan ini adalah room type. Lalu ada di sini kita bisa pilih package yang kita inginkan. Ya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini adalah contoh package, ya, di salah satu klien kita juga. Oke. Tampilannya ini semua akan berdasarkan dari apa yang akan kita setup nanti. Nah, sekarang kita sudah tahu package itu apa. Jadi adalah harga yang kita tawarkan di booking engine. Lalu bagaimana cara kita membuatnya sekarang? Ya, itu saya akan buka satu properti lagi. Oke, bagaimana untuk membuat package? Jadi untuk membuat package sendiri itu simple. Stepnya hanya 4. Ya, jadi hanya butuh 4 step mudah. Jadi yang pertama adalah kita input detail package-nya. Yang kedua kita setup include atau exclude add-ons-nya, ya, additional service-nya. Dan ketiga adalah kita tinggal aplikasikan dia ke room type yang kita inginkan, ya. Dan yang keempat adalah
kita setup validity-nya. Jadi dari kapan sampai kapan package itu akan aktif. Ya. Nah, caranya kita akan kembali dulu ke sini. Oke. Nah, kita bisa masuk ke bagian setting. Ya. Setting, sini ada package. Jadi untuk teman-teman yang servisnya sudah include booking engine, dia akan muncul di sini, ya, di bawah sini di booking engine ada package. Bisa klik di sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal klik add, ya, di sebelah kanan atas ini ada add untuk menambah package baru. Ya, kita bisa klik new package di sini. Oke. Saya buka yang sudah ada aja. Nah, ketika kita membuat package, kita akan diminta menginput detail, ya. Jadi ingat step pertama tadi adalah untuk package detailnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan red code, ya, red code, lalu ada package name, ya, dan yang lainnya. Ada inclusion juga. Jangan lupa cancellation policy-nya, ya. Di sini bisa pilih, ya, atau mau buat baru cancellation policy bisa lewat sini. Ya, ada inclusion, lalu ada meal plan, ya, meal plan. Jadi kalau memang dia package-nya include breakfast, kita pilih meal plan-nya breakfast, ya, atau kalau memang dia room only, kita pilih yang room only. Oke. Lalu ada free night. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat package yang stay 3 pay 2 seperti itu, nah itu bisa menggunakan fungsi free night di sini, ya. Lalu yang penting selanjutnya adalah di public access. Jadi ketika teman-teman sudah selesai membuat package-nya dan sudah siap dijual, itu jangan lupa diklik, ya, dicentang public access-nya. Karena kalau nggak dicentang, dia nggak akan muncul di booking engine seperti itu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang bertanya, kok package saya nggak muncul ya di booking engine itu? Oh, ternyata public access-nya belum ditik seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah public access-nya sudah di-setup, ada image, ya. Fotonya jangan lupa supaya bagus tampilannya di depan juga. Ini tinggal pilih select from image library. Jadi kita tinggal pilih mana yang mau kita gunakan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save, ya. Dia akan lanjut next. Dia akan menuju ke step kedua. Jadi disable dan include add-ons. Jadi kadang-kadang teman-teman banyak yang bingung di sini biasanya. Bedanya apa sih seperti itu, disable dan include add-ons. Jadi yang pertama untuk disable add-ons, ya. Jadi contohnya untuk package yang ini room breakfast, ya. Jadi kan package-nya ini sudah include breakfast. Nah, sementara kita juga punya add-ons berupa breakfast, ya. Biasanya kita jual dia kalau misalkan ada package-package yang belum include breakfast, kita bisa jual breakfast juga waktu kita mau booking. Nah, jadi khusus untuk yang package yang kita edit atau buat baru sekarang, karena dia sudah include breakfast, di sini kita bisa disable breakfast-nya. Jadi dia nggak akan muncul ketika tamu itu booking, ya. Jadi kita bisa disable breakfast-nya. Jadi si tamu cuma akan bisa lihat additional yang lain, ya, karena kita sudah disable breakfast-nya. Lalu include add-ons-nya, breakfast-nya ini kita langsung tambahkan di kamar, di harga kamarnya. Ya, jadi harga kamarnya lalu ditambah juga langsung dengan harga breakfast-nya ini, ya. Jadi untuk 2 orang. Seperti itu. Ini harganya. Si tamu akan langsung harganya termasuk dengan breakfast. Seperti itu. Itu perbedaan antara disable dan include add-ons. Oke, ini sudah. Lanjut adalah room type. Oke. Jadi room type setelah kita setup semuanya, detailnya sudah, add-on-nya sudah, sekarang kita tinggal aplikasikan dia. Package ini kita mau jual di room type mana, ya. Misalkan kita mau jual di tipe villa aja, ya udah kita tinggal centang tipe villanya. Atau mau di semua room type, kita tinggal centang all room type seperti ini, ya. Nah, lalu kita setup detailnya juga, tamunya maksimal berapa di sana, boleh untuk children atau enggak, ya. Lalu di sini ada multiplier. Jadi multiplier ini
biasanya kalau kita bilangnya itu adalah formulanya. Jadi ini akan kita setup. Misalkan kita mau kasih dia diskon, ya, atau kita mau tambahkan harganya. Nah, kita bisa setup sini. Ya, jadi ingat seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa semua harganya akan diambil dari base rate di depan. Di availability index itu kita akan ambil harganya semua dari sana. Jadi kalau kita mau ubah harganya untuk package-nya ini, kita mau tambahkan atau kurangi harganya, kita bisa setup di multiplier, ya, di formula ini. Contoh misalkan kita mau buat diskon dia 5%, ya, lebih murah dari harga base rate-nya. Ya, misalkan untuk yang non-refundable biasanya jadi lebih murah, kita bisa setup di sini 0,95. Ya, jadi dia akan lebih murah. Ya, kalau kita buat satu seperti yang ini, dia akan mengambil 100% dari harga base rate. Seperti itu logikanya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau buat dia lewat fixed amount, bisa. Jadi kita tambahkan di sebelahnya, di kolom surcharge ini kita bisa masukkan, misalkan kita mau langsung tambahkan $5. Udah, kita buat 5. Tapi kalau minus bagaimana? Oke, kalau minus kita tinggal tambahkan aja minus seperti biasa. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, di sebelahnya ada juga untuk extra guest-nya, kita bisa setup sini untuk extra adult dan extra child-nya, harganya berapa, ya. Sini kita bisa setup di sini. Misalkan kita buat 3, sini 1 dolar, ya, bukan Rp1 di sini, ya. Lalu kita tinggal close, nanti kita save. Oke. Step ketiga selesai. Jadi package detail sudah, add-on sudah, include sama disable-nya. Kita sudah aplikasikan ke room type, ya. Nanti setelah kita save di sini, kita akan di redirect ke validity. Oke. Jadi kita akan di redirect ke validity, kita akan setting available date-nya. Jadi dari kapan sampai kapan package ini bisa di-booking. Seperti itu. Ya. Jadi di sini kita bisa setup validity-nya. Ya. Lalu di bawahnya ada untuk minimum stay. Kalau misalkan package-nya perlu misalkan minimum 3 night stay seperti itu, kita bisa ubah di sini. Ya, kita bisa ubah jadi 3. Kita copy across, ya, ke semua hari yang ada. Lalu ada maximum stay, ada valid days-nya juga. Jadi package-nya ini untuk stay di hari apa. Misalkan khusus untuk weekend, kita bisa pilih untuk yang hari Sabtu sama Minggunya saja. Seperti ini. Oke. Nah, lalu di bawahnya kita bisa juga setup untuk multiplier lagi. Misalkan kita di depan sudah kita kasih diskon, terus misalkan mau kita kurangin lagi harganya, itu bisa. Ya, jadi sangat fleksibel sekali sistem kita di sini untuk package, ya. Lalu untuk cancellation policy-nya juga bisa kita sesuaikan lagi. Jadi untuk misalkan periode high season, cancellation policy-nya beda. Lalu untuk low nanti beda lagi. Ya, jadi kita bisa ubah dia di sini, ya. Terus bisa nggak kita setup periode lain atau multi periode di sini? Bisa. Jadi di bawah ada tombol add, ya. Kita bisa tambahkan di sini untuk validity-nya. Ya. Misalkan contohnya nanti untuk bulan November 2021. Misalkan kita ada minimum stay 3, tapi nanti di Desember nanti kita ubah lagi ketentuan untuk package-nya ini. Misalkan ada minimum stay-nya 4 atau 7 dan sebagainya. Kita bisa ubah di sini. Kita bisa setup yang untuk Desembernya. Lalu kita setup lagi minimum stay-nya berapa. Terus mungkin diskonnya kita kurangin atau kita malah tambahin diskonnya, bisa kita setup juga di sini. Di additional diskonnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal save. Seperti itu. Kita save, dia akan kembali ke depan, ya, di menu package ini, ya, di overall-nya dia akan kelihatan. Nah, dari depan sini kita juga bisa melihat apakah package ini aktif atau enggak di booking engine. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di akses ini, ya, akses, kalau dia ada huruf Y-nya,
Jadi dia itu public access-nya aktif. Berarti package-nya ini bisa di-booking sama tamu dari booking engine. Ya. Kalau dia end seperti ini, jadi itu adalah package ini kita nggak jual lagi. Sebenarnya kita stop jual untuk sementara atau seterusnya seperti itu. Jadi dia nggak akan muncul di booking engine. Atau bisa juga karena package-nya ini khusus untuk promo code. Ya, jadi hanya bisa di booking lewat promo code. Jadi kita ada sistemnya sendiri. Jadi public access-nya kita matiin. Tapi ketika si tamu booking pakai promo code, package-nya ini akan muncul. Itu bisa seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan cover di masterclass berikutnya. Oke. Nah, lalu di sebelah sini ada action. Ada 4 icon di sini ya. Jadi pertama ada edit. Jadi kalau misalkan mau ubah detail package-nya bisa diubah lewat sini. Tinggal diklik edit aja. Lalu ada validity-nya ya. Ubah validity-nya lewat sini, di validity. Lalu ada stop sell. Jadi kalau kita mau stop sell package-nya ini, kita bisa lewat sini. Ya, kita bisa klik. Oke. Nah, kita bisa klik, kita tinggal pilih dari tanggal berapa kita mau tutup. Misalkan dari hari ini sampai besok 25 ke 26. Kita bisa klik di sini. Lalu geser ke tanggal 26-nya. Stop sell-nya kita pilih yes. Submit. Oke, dia nggak akan bisa di-booking hari ini dan besok. Lalu kalau kita mau buka lagi gimana? Caranya sama. Klik di tanggalnya. Lalu kita ubah dia jadi no. Oke, submit. Dia akan bisa di-booking lagi. Seperti itu. Oke. Mari ke depan. Lalu yang terakhir ada untuk deactivate. Jadi kalau misalnya kita memang sudah nggak mau jualan package-nya ini lagi, ya supaya nggak terlalu banyak dia muncul di depan ini, kita bisa deactivate. Nah, tapi nanti kalau mau deactivate lagi bisa nggak? Bisa. Jadi nanti di sini ada tombol, ya kita bisa switch. Kita mau lihat package yang aktif, expired atau deactivate. Nah, nanti kita pilih di deactivate. Mau di reactivate lagi bisa. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk package. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mulai bertanya silahkan di tab Q&A ya. Lalu kita kembali dulu ke sini. Oke. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, stepnya cukup 4 aja. Memang kelihatannya banyak, maksudnya data yang diperlukan banyak, tapi ini memang sudah yang paling mudah. Ya, jadi ini sudah mudah sekali ketika data-datanya sudah lengkap sebelumnya. Jadi kita tinggal buat sesuai dengan 4 step ini. Masukkan detail package-nya, lalu ada add-ons-nya, lalu ada aplikasi ke room type-nya, set validity, selesai. Seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul di depan. Ya, ini saya akan kasih lihat lagi. Oke. Jadi ini adalah contohnya bagaimana setelah kita setup package ya. Ada room breakfast. Ini package-nya. Ingat tadi semua detailnya akan digunakan. Jadi ini adalah image yang kita aplikasikan di package detail tadi. Ini adalah inclusion-nya. Ketika kita klik more info, di sini ada cancellation policy-nya juga. Ya. Nah, di bawah ini adalah tipe kamarnya yang sudah kita aplikasikan tadi. Untuk room breakfast ada di tipe villa aja, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, ini adalah foto di room type detailnya. Ya, jadi semuanya akan digunakan di sini. Jadi pastikan semua detail itu sudah teman-teman update dulu, baru mulai membuat package-nya. Ya. Lalu ada, kita coba lihat book now di sini. Add-ons-nya di mana? Add-ons-nya akan muncul di dalam. Ya. Jadi di sini add-ons ada di bagian bawah. Ya. Ingat tadi untuk package room breakfast-nya itu sudah kita include ya. Jadi dia akan langsung termasuk di sini untuk breakfast-nya. Jadi dia nggak akan bisa di remove lagi karena sudah termasuk di sini. Beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain kita masih bisa tambahkan ataupun kita remove seperti itu.
Jadi kalau memang sudah include add-on, sudah dipilih, dia akan langsung ditambahkan seperti ini. Oke. Nah, kembali ke slide. Oke. Nah, jadi di sini ada tips ya, maksudnya kita sharing sedikit aja bagaimana kebanyakan klien yang sudah memakai sistem kita membuat package-nya. Jadi biasanya untuk package sendiri mereka punya best available rate ya, atau full flexible, ada non refundable ya, ada yang include breakfast, ada advance purchase, ada yang stay 3 pay 2 seperti tadi, lalu ada yang stay berapa terus save berapa, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, miriplah dengan Red Pen yang ada di OTA dan juga promo-promonya. Ya, kadang-kadang ada klien juga yang terutama di kondisi seperti sekarang, misalkan di Bali mereka jualan day use atau full package seperti itu. Itu bisa dibuat di Stah juga. Ya. Nah, lalu beberapa hal penting ketika membuat package ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi pastikan hal-hal ini sudah teman-teman setup dulu, baru lanjut buat package-nya. Jadi ada cancellation policy ya, supaya nanti nggak bolak-balik. Oh, cancellation policy-nya belum jadi, buat dulu, nanti lagi masuk ke package, terus ini kurang, itu kurang ya. Jadi harus dipastikan dulu semua yang diperlukan untuk membuat package itu sudah di-setup. Ya, jadi ada cancellation policy, ada image ya, ada public access-nya juga, ini jangan lupa supaya dia muncul di depan ya di booking engine supaya dia bisa di booking. Lalu ada multiplier ya, multipliernya formulanya jangan lupa di setup ya. Nanti misalkan di setup 1 aja nggak kelihatan ada diskon ya, jadi kurang menarik seperti itu. Jadi karena nanti di depan kita juga bisa kelihatan 5% off seperti itu, jadi si tamu bisa tahu. Jadi di multiplier ini kita setupnya untuk harga formulanya ya. Dan juga validity ya. Jadi di sini juga kadang-kadang sama seperti public access tadi ya. Jadi kenapa package saya kok nggak kelihatan seperti itu. Jadi karena public access-nya ya belum dicentang, multiplier-nya juga nggak sengaja dibuat 0, jadi harganya 0, jadi dia nggak akan muncul di booking engine. Lalu ada validity-nya expired seperti itu. Nah, jadi ini harus diperhatikan dalam membuat package. 5 hal ini. Oke. Next. Nah, berikut adalah top 5 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh klien. Ya, mungkin teman-teman punya pertanyaan lain, tapi kita akan bahas yang ini dulu, ya, karena ini yang paling sering ditanyakan, ya. Jadi yang pertama, how do I add image? Jadi gimana caranya kita mau menambahkan foto atau image baru ke room type dan package? Oke, saya tunjukkan sekarang caranya. Jadi saya masuk ke sistem lagi. Nah, untuk menambahkan foto atau image baru, kita bisa masuk pertama ke setting, ya. Di setting di pojok kanan atas ini, di bawah nama properti ada icon gear, ya. Kita masuk di image library, ya. Jadi kita upload dulu fotonya. Image library. Nah, kita add. Oke, kita add fotonya. Kita upload dulu foto yang kita inginkan, ya, yang kita mau pakai di booking engine, ya. Di sini sudah ada juga untuk tipe filenya, ada recommended size-nya juga. Ini tinggal di browse, open, lalu save. Ya, sini. Nah, terus ubahnya kita balik lagi ke setting untuk room type pertama. Jadi untuk room type kita ubahnya di setting room type, lalu kita edit, ya, di action sini kita edit. Oke, kita edit, kita bisa langsung masuk ke room image. Oke. Nah, image di sini ada ya. Ini yang sudah terpasang sekarang. Kalau kita mau ubah, kita bisa klik yang di sini, order room image. Ya. Nah, kita mau pakai yang mana? Tinggal dicentang aja. Ya, tinggal centang. Kita mau tambahkan. Kita mau ganti yang ini, kita lepas, yang ini kita tambahin baru. Itu. Nah, di save.
Oke, sudah. Nah, itu untuk room type. Terus kalau untuk package bagaimana? Nah, sekarang kita masuk lagi ke setting. Setting di Booking Engine kita pilih package. Ya. Misalkan saya mau ubah yang best favorite-nya. Kita klik edit di sini di action itu. Oke. Kita scroll ke bawah. Nah, ini select from image library. Kita tinggal klik di sini. Nah, kita tinggal pilih seperti tadi waktu baru pertama buat. Jadi kita sudah upload file yang baru, kita tinggal cari dia, ya. Udah, kita tinggal pilih, terus kita save. Selesai, seperti itu, ya. Itu cara untuk menambahkan image baru, ya. Yang kedua, ada bagaimana caranya cancel bookingan ya dari website atau OTA. Oke. Nah, jadi untuk cancel booking kita harus masuk dulu ke advanced booking search. Ya. Nah, di sini semua bookingan akan kelihatan ya, baik yang dari OTA maupun booking engine. Nah, di sini bedanya adalah untuk yang dari OTA ya, contohnya booking.com di sini ya, itu dia kita tidak bisa cancel melalui staff ya, jadi itu harus di cancel langsung oleh tamunya dari channel ya. Jadi di sini nggak akan ada tombolnya untuk yang OTA, tapi untuk yang booking dari website atau booking engine, di bagian action kita akan melihat ada icon X ya. Di sini gunanya untuk cancel bookingan. Jadi kita bisa klik di sini ya, cancel, lalu masukkan password cancelnya, kita submit. Oke, cancel successfully. Nah, jadi dia akan berubah statusnya menjadi cancel. Dan nanti untuk teman-teman yang menggunakan PMS ya, nah baik itu ya, mungkin teman-teman sudah tahulah merek-mereknya, jadi saya akan sebutkan juga. Jadi di PMS-nya itu juga akan tercancel ya. Jadi kita akan kirim juga cancellation-nya ke PMS, baik untuk yang bookingan dari booking engine maupun yang dari website. Dari OTA. Ya, dari OTA. Jadi semua ketika di cancel kita akan kirim juga ke PMS seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, lalu yang ketiga, bagaimana cara kita merubah rates ya, how to update my rates ya. Jadi di Stah yang pertama kita bisa masuk dulu ya di availability index ya, melalui shortcut di sini, ataupun dari setting juga bisa, setting lalu ada paling kanan availability index, kita pilih di rates-nya. Nah, kita bisa ubah di sini ya. Jadi ada base rate, kita bisa ubah seperti tadi ya, seperti yang sudah kita bahas di awal. Kita tinggal ubah di tanggal berapa ya, lalu kita tinggal ubah harganya di sini, lalu klik update, atau kita bisa ubah melalui bulk update ya. Kalau bulk update caranya juga gampang aja ya, kita masuk setting, bulk update seperti itu ya. Bulk update, jangan lupa di sini kita ubah dulu, pilih dia jadi rates ya. Jangan di availability-nya nanti diubah, nanti harganya terlalu banyak jadinya ya. Nanti pilih di sini di rates, lalu kita setup dulu periodenya. Misalkan kita mau ubah 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun ya. Pokoknya di Stah kita bisa simpan sampai 2 tahun seperti itu ya. Kita bisa setup di sini. Kita bisa ubah tanggalnya di sini ya. Kalau mau ditambah periodenya tinggal klik add date range ya. Kita ubah di sini untuk Desember misalnya ke 31. Kita centang semua room type-nya. Klik next. Masukkan harganya ya. Kalau copy across aja ya, seperti ini. Turun di bawah ada tombol submit. Nah, dia akan mulai proses update ke OTA-nya seperti itu ya.
Lanjut, kita percepat sedikit. Bisa, can I increase or decrease my OTA multiplier? Ya, maksudnya kita setup formula untuk yang mappingan ke OTA. Ya, itu bisa. Jadi kita bisa setup misalnya contoh untuk channel booking.com misalnya. Misalkan kita mau markup harganya, ya, markup harganya atau kita kurangin harganya itu bisa. Misalkan di sini kita ubah di mappingannya, kita edit, ya, kita edit, ada di room based multiplier. Misalkan kita mau turunkan harganya 5%, ya, untuk booking.com, kita ubah jadi 0,95 seperti itu, ya, atau mau ditambahin lagi $5 bisa, ya, bisa diubah seperti ini. Jadi nanti yang harganya beda adalah untuk booking.com aja seperti itu, karena kita ubahnya di mappingan booking.com-nya. Oke, itu caranya untuk mengubah multiplier salah satu OTA, ya. Lalu yang terakhir ada bagaimana caranya untuk memperbarui term and condition. Jadi term and condition yang ada di booking engine kita bisa kita update melalui setting, profile, ya. Lalu di terms, ya. Jadi kita bisa masukkan di sini, ya, kita ubah di sini. Ataupun jika teman-teman sudah punya term and condition, ya, misalkan di website hotelnya, itu bisa kita langsung masukkan linknya di sini. Jadi ketika si tamu melihat term and condition-nya, dia akan diarahkan ke URL tersebut. Seperti itu. Oke, kita tinggal ubah di sini, klik update, ya. Nah, demikian untuk top 5 question. Ya, jadi 5 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk saat ini. Mungkin nanti akan berubah ke depannya uh, di seri selanjutnya. Kita bisa ada pertanyaan lain, ya. Kita akan bahas di sana. Oke, itu untuk top 5 question-nya. Lalu sekarang kita bisa buka untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin teman-teman sudah ada yang mulai bertanya, ya. Oke, mari kita lihat dulu. Oke. Nah, eh, ada pertanyaan untuk stop sell salah satu package. Ya, mungkin untuk yang ini sudah sempat kita bahas juga tadi, bagaimana caranya stop sell salah satu package. Ya, kita bisa masuk di bagian, sorry. Oke, kita bisa masuk di package, ya. Di package di sini ada action, ada stop sell, ya. Kita bisa masuk di sini seperti tadi, ya. Kita bisa tinggal pilih tanggalnya, atau bisa juga gunakan yang di bagian bawah. Di sini ada kalender. Misalkan kita mau setup beberapa periode sekaligus, misalkan untuk bulan depan, untuk Desember kita mau setup di tanggal 5 misalkan. Terus untuk yang di bulan Januari di tanggal sekian. Itu bisa kita setup di sini. Ya, di bawah ada kalender untuk Desember tanggal 5, di bawahnya ada sampai tanggal 7, lalu ada di untuk Januarinya kita tinggal add date range, ya. Januari ya di tanggal 20 misalnya sampai 21. Ya, stop sell-nya yes. Habis itu kita tinggal save. Nah, selesai. Kalau mau dibuka lagi, ya tinggal diubah jadi no, save. Seperti itu. Oke. Terus kita lihat lagi.
Oke, ada pertanyaan juga, apakah bisa setup harga flat untuk package? Ya, bisa. Jadi harga flat di sini mungkin maksudnya adalah biasa kan kalau kita setup harga seperti base di depan itu dia harganya mungkin hari ini 200.000, lalu besoknya harganya 150.000, ya. Jadi dia berfluktuasi gitu. Nah, tapi kalau kita mau setup flat untuk package itu bisa, ya. Jadi kita bisa ubah di formulanya. Jadi di action di sini kita bisa edit, oke. Kita bisa edit lalu ke bagian room type, ya, di tempat kita setup formula tadi, oke. Lalu kita ubah multiplier. Nah, jadi eh, ya, jadi jangan lupa multipliernya adalah eh, berapa persen kita akan gunakan harga base rate di depan. Oke. Nah, jadi kalau kita mau setup harganya supaya dia jadi flat, jadi di sini kita bisa ubah multipliernya jadi 0 dulu. Oke. Jadi harga base rate di depan, ya, di FFT index itu dia akan dikali 0. Jadi hasilnya akan 0, ya. Lalu kita ubah misalkan eh, minimum 3 night stay seperti itu. Jadi selama 3 hari itu total package-nya adalah 600.000, ya. Nah, jadi kita bisa ubah harga daily-nya. Jadi di sini 200.000 seperti itu. Nah, jadi satu hari itu dia akan harganya 200.000. Jadi kalau dia minimum 3 night, dia akan harganya 600.000 fix seperti itu. Jadi begini cara kita setup apa namanya harga flat untuk package, ya. Ini bisa selama dua-duanya ini jangan nol. Jadi kalau dua-duanya nol ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan masih ada, misalkan di sini ada ditambahin 200.000 atau berapa, ataupun di sini ada 0 komanya, itu baru bisa. Itu baru akan muncul dia di booking engine seperti itu. Oke, semoga pertanyaan terjawab. Oke. Jadi di sini saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman butuhkan juga, ya. Jadi karena keterbatasan waktu juga, kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, mungkin bisa dihubungin juga ke tim support kita, ataupun menggunakan live chat juga. Live chat nanti ketika kalian teman-teman login, itu dia akan muncul di sisi bawah, ya, ada live chat itu dari eh, namanya dari partner support kita juga yang akan menjawab, ya, ataupun boleh di email juga pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Eh, Oke, di sini ada juga pertanyaan bagaimana merubah tanggal pada bookingan melalui booking engine. Oke, mungkin maksudnya ini adalah modify, ya, modify booking. Ya, jadi untuk saat ini eh, untuk modify kita masih belum bisa, ya. Jadi kita masih develop sistemnya, ke depannya nanti kita akan bisa untuk modify booking. Seperti itu. Jadi ditunggu aja, ya. Oke, mungkin saya akan cari pertanyaan lagi, ya, sebelum kita selesai. Sudah jawab mungkin yang masih open. Oke, di sini sambil menjawab eh, kapan dari Mbak Fetty. Jadi kapan Max IBA bisa connect ke GDS? Oke, jadi untuk yang ini saya akan konfirmasi dulu Mbak, ya. Jadi nanti kalau sudah ada update saya akan informasikan ke Mbak Fetty juga pastinya. Oke. Lalu ada setup salah satu OTA yang dibedakan untuk allotment-nya. Salah satu OTA dibedakan untuk allotment-nya. Oke, mungkin maksudnya adalah eh, ketika ada punya room only dan breakfast terus mau dibedakan seperti itu, ya. Oke, kalau memang benar begitu, berarti di Stah juga harus dibuatkan room type yang berbeda. Jadi ada dua. Jadi ada
room type untuk breakfast dan ada room type untuk room only ya. Jadi dibuatkan dua di sini. Itu baru bisa kita bedakan allotment-nya. Dan di OTA juga room type-nya juga harus dibedakan. Jadi harus dibuat dua juga. Ya, jadi dibuat dua di OTA untuk yang room breakfast dan room only-nya. Jadi kalau misalnya dibuat tetap satu di OTA-nya, tapi kita di stah ada dua dan kita mapping, itu nanti allotment-nya akan berantakan. Seperti itu. Ya, semoga terjawab. Ya, kita sudah mau 1 jam. Oke, mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan saya dan tim catat dulu ya, atau mungkin teman-teman boleh juga langsung hubungi ke kita. Nanti kita akan bantu juga ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, oke. Ya, sebelum kita selesai sesi ini, uh, tidak lupa saya mau memberikan informasi tentang uh, apa namanya help center kita ya. Jadi di sini bisa masuk ke help.stah.com ya. Di tadi teman-teman bisa lihat juga user guide-nya di sana. Jadi ada sana ada user guide, ada video juga. Jadi teman-teman kalau misalkan lupa caranya atau gimana sih caranya stop sell atau caranya mau ganti harga, teman-teman bisa masuk ke link ini ya, bisa lihat di sana guide-nya dan juga videonya ya. Jadi ini bisa diekspor juga di sini, artikelnya ada banyak juga untuk baik yang masih menggunakan instan maupun Max ya. Nah, itu juga, yang ini juga untuk chat with support ya, yang sudah saya infokan tadi. Teman-teman bisa langsung chat di sini. Jadi di jam kerja kita pasti akan menjawab ya, karena walaupun kadang-kadang agak lama, jadi kita mohon maaf juga karena banyak juga yang masuk ya. Jadi karena itu juga kita sering bilang boleh nggak di email dulu ataupun lewat live chat aja. Jadi supaya kita bisa tetap track requestnya teman-teman semua. Oke. Nah, lalu ada blog kita juga. Jadi teman-teman bisa masuk ke website kita, masuk ke blog kita. Di sana di resource, teman-teman bisa lihat dapat e-book ataupun bisa dengar podcast juga di sana. Ada testimonial, ada webinar-webinar sebelumnya juga kita upload di sana juga. Jadi teman-teman bisa cek di sana ya. Jadi update-update terbaru dari Stah semuanya akan kita upload di website kita di blog sini. Ya. Nah, yang terakhir jangan lupa juga untuk follow sosial media kita ya. Jadi apa namanya? Ada di LinkedIn juga ya, di Facebook ya, teman-teman bisa follow ya di sana dan nggak ketinggalan info-info terbaru dari Stah seperti itu. Oke. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah join di sesi masterclass pertama dari Stah ya. Jadi dari Stah juga kami mengucapkan selamat Natal ya in advance ya, karena masih bulan depan juga, dan juga selamat tahun baru 2022. Jadi semoga keadaan cepat membaik ya, dan kita bisa jalan-jalan lagi. Jadi kita bisa happy lagi, bisa dapat banyak bookingan lagi ke hotel ya. Sekali lagi terima kasih ya, sampai jumpa.